Please, just let me out. Screaming. I wanna feel that skin. Take guess. Go. Turn this land. Cerita berawal dari romancenya liburan sepasang kekasih yang sedang berkemping di sebuah hutan. Si Begeng pun merasa senang karena pacarnya mau diajak berstaycation meskipun bernuansa kere-hore. Namun mereka tidak sadar, hutan yang mereka pilih adalah daerah kekuasaan komplotan psikopat kanibal. Lanjut, si Begeng akan mengambil snack auk-auk sebelum mereka beradu songkol di tengah kebun semalam suntuk. Charlie? Kemunculan dua orang udik yang mengkampak si Begeng benar-benar membuat wanita ini ketakutan. Lalu ia segera kabur dari para psikopat yang sebenarnya berjumlah banyak. Saat si wanita tertangkap, datanglah ketua komplotan psikopat yang kebanyakan seperti mutan ini. Welcome to our woods. Lanjut, kita beralih ke sebuah sekolah SMA tempat mengajarnya seorang guru cantik bernama Celine. Dan di momen akhir pekan ini, Celine telah memilih 5 siswa yang akan mengikuti pelatihan fotografi. Ia pun meminta para muridnya untuk menyiapkan perabotan berkemping karena lokasi hunting mereka berada dekat dengan danau di tengah hutan. Yaelah Bu, ngapain jauh-jauh ke hutan segala? Graduate and take it again next year. Si anak tajir bernama Riley sebenarnya kurang setuju jika sampai harus kokorosakan ke tengah kebun. Namun menurut Celine, Riley gak bakal dapat nilai jika sampai tidak mengikuti kegiatan ini. Exploring is each other. Ngajar dong atuh sate. And bring extra memory cards. Dipping. Okay, you skinny dippers. Derek? Di sisi lain, pacar Celine yang bernama John sudah standby di rumah sang pacar untuk menunggu kedatangan guru cantik pujaannya. Bahkan anggota marinir ini sedang berencana untuk melamar Celine karena sudah bosan kumpul kambing dan jadi bahan gibah tetangga. Ia pun sudah menyiapkan sebuah cincin berikut hotel untuk lokasi lamarannya. Celine terlihat happy karena pacarnya sudah ada di rumah, padahal ia baru aja mau menghubunginya. Sementara John gercep menyambut sang kekasih dengan pijatan manja bergaya elektron. Lalu Celine menceritakan tentang rencananya untuk berkemping bersama para siswanya. Ia pun berharap John ikut bergabung, hitung-hitung ngebodyguardan petualangannya. Mendengar rencana tersebut, John terlihat bingung karena besok adalah waktunya ia melamar Celine. Hey, beautiful. And you love the woods. Sure. Really? Singkat waktu, John yang akhirnya akan ikut berkemping sedang bersiap untuk menjemput para siswa. Meskipun rencana awalnya gagal, John tidak patah semangat untuk melamar pacarnya. Dan kali ini, ia berencana untuk melamar Celine di lokasi camping yang katanya memiliki sebuah danau. Singkat cerita, John dan kelima murid pacarnya sedang membahas lokasi berkemping yang dulunya adalah kawasan tambang. Terlihat para calon fotografer hajatan ini pun sudah tidak sabar untuk berhunting ria sepuas-puasnya. No, I'm not. Now I'm stuck here with all of you. I think my dad's gardener drives one of them. Nice kid. Lighten up, dude. Sebelum lanjut ke hutan, mereka singgah di sebuah kafe untuk ngisi perut. Lalu tak lama kemudian, John ditemui seorang tentara kelurahan yang sudah bisa menebak bahwa John adalah seorang tentara. Lalu pria ini mengingatkan John untuk selalu berhati-hati, karena di kawasan hutan daerah sini sering terjadi peperangan. Entah perang jenis apa yang dimaksud oleh pria asing ini. Yang pasti setelah menyampaikan kabar tersebut, ia langsung pergi begitu saja.
Ketika John jajan teh kompan, si penjaga kafe kepo akan keberadaan John di daerah terpencil ini. Kemudian John memberitahu rencananya yang akan berkemping di pinggir danau. Namun tanpa John sadari, Celine dan kelima muridnya sedang menjadi perhatian om-om Badung di tempat ini. Hey, ladies, hey, come party with us. Bukan cuma nafasnya yang bau sempak besem, Celine dan para siswanya merasa risih, apalagi saat ditawari narkoboy oleh orang-orang ini. Leave her alone, Gomer. Brother, keep the change. Why'd you mind, yo? Trying to take the girls out back. Kitchen's closed. We're leaving. Yeah. These guys attacked us. Kekacauan di kafe akhirnya mendatangkan dua anggota polisi yang langsung menuduh John sebagai pembuat onar. Tapi berkat keterangan si penjaga kafe, John akhirnya selamat dari borgol dan bisa melanjutkan perjalanan. Y'all drive safe now. You hear? Sampailah mereka di parkiran lokasi danau dan tinggal melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka pun bergegas prepare untuk mencari tempat paling cocok di sekitaran danau. Di tengah perjalanan, perhatian mereka tertuju pada seekor marmot albino yang katanya sudah langka. Para siswa ini pun langsung mengeluarkan kamera mahal hasil nendang pintu sembari mendengarkan info tentang nih hewan dari John. How much longer do we have? My feet hurt. Shut up, Chris. Alright guys, let's make camp over here. Setelah hampir sejam berjalan kaki, mereka pun tiba di lokasi berkemah. Dan seperti biasa, tempat semacam ini sudah pasti gak ada sinyal. Selang beberapa saat, Celine memerintahkan para siswanya untuk mulai berhunting menjajal kameranya masing-masing. Ia pun mengingatkan anak didiknya untuk jangan ngaprak terlalu jauh, khawatir nyasar ke Somalia Kulon. Tapi bagi pasangan jadah Chris dan Sheila, momen seperti inilah yang mereka tunggu-tunggu. Oh my god. Guys, don't go too far. Never seen you in teacher mode before. I'd do anything for you. Selena, can I ask you something? You can't imagine yourself living without someone? I found a turtle. Selain menjadi guru teladan di sekolah, Celine juga bisa menjadi instruktur asmara bagi siswa-siswanya. Lalu ia menyarankan agar Hailey menemani gebetannya yang sedang sibuk motoin kuya batok. Why don't you, like... Di sisi lain, Chris dan Sheila malah bobogohan daripada hunting pemandangan. Karena bagi Chris pemandangan gunung pacarnya lebih memanjakan mata daripada empang gedong di tengah kebun. Lalu setelah puas mengabadikan bodi pacarnya, pasangan ini pun lanjut ke sesi aduk songkol dengan nuansa alam liar. Hampir saja Riley terperosok ke jurang gawir yang sangat dalam. Tapi bukannya berterima kasih, pria bertulang lunak ini malah pelangak-pelongo seolah gengsi untuk bilang thank you. Thank you. Celine tidak sadar bahwa petaka sedang mengintainya, karena hutan yang ia pilih adalah daerah kekuasaan komplotan psikopat yang terorganisir. Lalu ketika ia mencari John, Celine baru tahu bahwa pacarnya itu sedang menyiapkan sebuah kejutan. Got a minute? Meskipun John bertubuh kekar plus berwajah sangar, ia terbilang pria romantis di kelas para pemuda yang telat kawin. Dan tiba saatnya, John melamar si guru cantik yang sudah 2 tahun ia pacari. Will you marry me? Yes, I'll marry you. Setelah lamarannya diterima, John dan Celine merayakan momen bersejarah ini. Mereka pun bisa mendengar jeritan jadah Sheila yang sedang kekotoplakan bersama Chris. It's the foundation. Di sore harinya, Chris dan Sheila yang sudah letih tidak sadar keberadaan mereka sedang diintai komplotan psikopat. Di mana komplotan ini bukan cuma hobi menghabisi orang, tapi juga merupakan kaum kanibil. That's it.
Mr. C. John dan Celine yang masih berbunga-bunga sedang pamerin cincin tunangan kepada para siswa. Tapi tiba-tiba, Riley nyinyirin cincin dari sang tentara ini yang menurutnya dibeli dari duit pajak rakyat Amrik. Bacotan si mulut baskom tentu saja membuat John baper. Lalu ia berniat nyari kayu bakar sembari mencari Chris dan Sheila yang tak kunjung kembali. Lalu ketika Riley akan meminta maaf, Hailey yang kebelet ngompol bergegas mencari lapak yang rimbun. Serangan dadakan para psikopat terdengar jelas oleh John. Lalu ia langsung melakukan perlawanan saat Celine dan para muridnya tertangkap oleh orang-orang ini. Si ketua bernama Silas memerintahkan para anak buahnya untuk segera membawa buruan mereka ke markas. Tapi khusus untuk Celine, ia ingin wanita cantik ini ditempatkan di kamarnya. Sampailah Celine dan para siswanya di markas para psikopat kanibil untuk dijadikan menu pesta. Lalu Silas mengingatkan para anak buahnya untuk jangan sampai menyentuh Celine secoel pun. Di sisi lain, John yang sudah membabat beberapa orang terlihat emosi mengetahui Celine dan murid-muridnya sudah dibawa pergi. Lalu ia bergegas menyiapkan segala macam senjata untuk melakukan misi penyelamatan. Hailey cuma bisa pasrah saat disekap dengan pose siap disodok oleh si pria kekar. Tapi ternyata, Hailey cuma akan dijadikan stok makanan bagi para kanibil. Gak tanggung-tanggung, mereka menggunakan paku agar wanita gemoy dan berlemak ini tidak bisa kabur. Saat John berada dekat dengan markas psikopat, Silas dan si kekar sedang mengecek bisnis UMKM mereka, yaitu memproduksi narkoboy jenis tepung oleng. Tak lupa juga Silas mengingatkan para karyawannya untuk terus menggeber produksi mumpung lagi banyak permintaan. Di sisi lain, si rempong Riley bernasib apes karena akan dijadikan hidangan untuk malam ini. Terlihat si Kang Jagal pun sedang prepare untuk mengambil order deal Riley per bagian. And you can have it, just let me go, please. Please just let me go. Melihat Riley yang banyak bacot, Kang Jagal semakin bernafsu karena lidah bencong yang banyak ngomong itu gede-gede. Hingga sebelum memanen ceker dan tangan Riley, Kang Jagal akan memanen lidah Riley terlebih dulu. The screaming. Wow, please just let me up. Open. Di tengah penderitaan Riley, pria psikopat ini berkata bahwa lidah Riley cocok jika dipadu dengan roti cubit. Tapi berhubung sedang diburu waktu, si Kang Jagal melanjutkan pekerjaannya. This leg. This is gonna hurt you. Kembali kepada John yang sudah berada di depan markas para psikopat. Lalu dengan skill dan senjata non-peluru ia mulai membabat habis para psikopat. Tapi karena jumlah psikopat terlalu banyak, ia akan memberikan kejutan yang bisa membuat para psikopat berhamburan terpecah belah dulu. Celine bertanya-tanya apa alasan Silas melakukan penculikan dan memperlakukan para siswanya layaknya hewan buruan. Kemudian Silas bercerita bahwa ia dan si kekar sebenarnya adalah buronan yang sedang bersembunyi di bekas kawasan tambang uranium ini. Hingga suatu ketika, ia dan si kekar bertemu sekelompok warga lokal dengan tampilan mengerikan akibat radiasi uranium dan perkawinan sedarah. Lalu seiring berjalannya waktu, kelakuan orang-orang itu berubah menjadi aneh bahkan berjiwa kanibil. Lalu di tengah pembicaraan Silas, anak buahnya melapor bahwa mereka baru saja mendapatkan teror. You gotta see this.
Kejutan dari John yang langsung pergi benar-benar membuat heboh. Lalu Silas menyuruh para anak buahnya berpencar untuk mencari John yang sempat ia lihat. Peel that skin. Setelah para kanibil bergerak, si kekar terlihat khawatir karena yang ia dengar John adalah anggota marinir. Sementara Silas terlihat masa bodoh karena pasukannya justru lebih OP dan ganas ketimbang tentara yang cuma seorang diri. Don't get too excited. Selin terlihat happy karena sudah menduga John pasti datang untuk menyelamatkannya. Bahkan ia mengingatkan Silas untuk berhati-hati karena pacarnya itu adalah pentolan tim elit di kesatuannya. Who was serving 3 years ago. Tibalah John di markas Silas, tepatnya di ruang jagal tempat si rempong Riley menjalani azab. John benar-benar nelangsa melihat nasib Riley yang sudah purutul dan tidak lengkap. Hidup lagi, Riley yang sekarat pun cuma bisa memohon agar John segera menghentikan penderitaannya. Saat si kang jaga matot di akupuntur pisau, John melihat bahwa Riley pun sudah meninggoy. Lalu ia segera mencari keberadaan Selin dan siswa yang lainnya. Setelah menghabisi satu sosok kanibil, John langsung melepaskan paku yang masih nyocol di tangan Hailey. Tak lama kemudian, John membawanya ke tempat aman, selagi ia mencari pacarnya. Stop the take Selena. I don't know. Follow me. Come on. John mengancam si ilmuwan barang haram untuk mengatakan keberadaan Selin. Dan dari keterangan pria inilah, John akhirnya tahu di mana lokasi rumah Silas. Setelah membunuh si ilmuwan, John akan membakar pabrik narkoboy. Hitung-hitung kejutan kedua bagi Silas dan pengikutnya. Melihat pabriknya terbakar, Silas memerintahkan anak buahnya untuk menjaga Selin. Terlihat Silas dan si kekar pun frustasi saat melihat usaha mereka habis dilalap api. Tapi bagi John, ledakan tersebut membuatnya bisa dengan mudah menyelamatkan calon istrinya. I got you. Okay. Sirna sudah harapan Silas ngumpulin duit untuk bisa kabur ke luar negeri. Kekecewaan para napi itu pun membuat John bisa leluasa membawa kabur para kewes yang masih tersisa. Come on, John. Hurry up! Had to keep coming back. We're almost out of gas. Setibanya di kafe, John sedikit merasa lega meskipun Silas pasti sedang mencarinya. Si kang jaga bernama Jacob pun terbilang gercep membantu John yang ingin memanggil bantuan polisi. Thank you. I'd like to report a homicide. Yeah, hurry up. Setelah menghubungi polisi, John meminta Hailey untuk sabar menunggu. Tapi menurut Jacob perlu 1 jam bagi para polisi untuk bisa sampai ke daerah terpencil ini. Kemudian ia pamit ke belakang tanpa menyebutkan alasannya. Setelah hampir 1 jam berlalu, John merasa heran karena para polisi belum juga nongol. Lalu tiba-tiba, Jacob yang tadinya baik menunjukkan siapa ia yang sebenarnya. Bahkan bukan cuma Jacob yang ternyata sekongkol dengan Silas. Para polisi yang kemarin rupanya turut bekerja sama dengan para penjahat ini. $1 million to be
Silas katanya sudah mengetahui identitas John berikut tempat tinggal keluarganya. Jadi setelah menghabisi John, ia akan bersilaturahmi kepada keluarga tentara ini. Just keep the real cops away, huh? Genius. So what, nothing? No more. Gotcha. Ketika Silas sudah tak berdaya, kini giliran John menghukum Jacob yang telah memberitahukan keberadaannya kepada Silas. Oops. John menyuruh Celine dan Hailey untuk keluar lebih dulu karena ia akan menuntaskan pembalasannya kepada Silas. For everyone you murdered. Never threaten my family. Saat semuanya berakhir, John ditemui lagi oleh si tentara kelurahan. Lalu pria ini mengungkapkan rasa terima kasihnya karena John sudah membabat komplotan penjahat yang selama ini membuatnya kewalahan. Semua kekacauan ini berawal dari kelakuan Silas dan si kekar dalam rangka ingin kabur ke luar negeri. Mereka pun bekerja sama dengan para polisi korup dan memanfaatkan kaum kanibil penunggu hutan untuk melancarkan bisnis haram mereka. Makanya, selama ini mereka bisa eksis dan membuat aparat yang jujur kewalahan. Tapi berkat perjuangan John, teror para psikopat ini akhirnya lenyap meskipun ia membayar mahal dengan kehilangan orang-orang terdekatnya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video creeper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.